Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video ujian praktik PKN tentang faktor penyebab dan bentuk keberagaman di Indonesia. Saya Raida Amanda Afifah akan menjelaskan tentang faktor penyebab dan bentuk keberagaman di Indonesia. Bangsa dan tanah air Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh. Kesatuan berbangsa mengandung arti suatu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Kesatuan bertanah air artinya keadaan yang merupakan satu kesatuan di dalam wilayah yang dihuni turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Faktor penyebab keberagaman adalah yang pertama, keadaan geografis, kedua, letak Indonesia yang strategis, yang ketiga, latar belakang historis, dan keempat, kondisi iklim dan struktur tanah yang berbeda-beda. Yang pertama, keadaan geografis. Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut menyebabkan penduduknya terisolir dalam pulau dan daerah. Terisolirnya penduduk dalam pulau dan daerah mampu membawa masyarakat Indonesia ke dalam komunitas yang membentuk kesatuan suku bangsa. Yang kedua, letak Indonesia yang strategis. Indonesia merupakan negara yang posisinya strategis. Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di jalur perdagangan internasional, yaitu pada posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Yang ketiga, latar belakang historis. Latar belakang historis bangsa Indonesia berasal dari Yunani. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia melalui jalur timur dan barat. Kelompok yang datang melewati jalur timur dan jalur barat ini membawa berbagai ras dan kebudayaan Indonesia. Yang keempat, kondisi iklim dan struktur tanah yang berbeda. Kondisi iklim dengan struktur tanah yang berbeda-beda di tiap daerah dan wilayah membawa tingkat kesuburan yang berbeda pula. Perbedaan kondisi ini membawa perbedaan dalam hal mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat Indonesia beraneka ragam, mulai dari pertanian sawah, pertanian ladang, berkebun, berdagang, nelayan, dan sebagainya. Keanekaragaman mata pencaharian tersebut disesuaikan dengan kondisi iklim, lingkungan, struktur tanah, dan wilayah masyarakat. Kita harus mensyukuri keberagaman di Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman dapat dijadikan modal dasar pembangunan dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia secara menyeluruh. Bentuk keberagaman di Indonesia terdiri dari yang pertama, kelompok suku bangsa. Suku bangsa merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya persamaan wilayah dan kebudayaan yang sama. Suku bangsa di Indonesia tidak terhitung jumlahnya. Banyak pendapat yang mengatakan mengenai jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Menurut Hilden Gertz, antropolog Amerika Serikat, masyarakat Indonesia terdiri atas 300 suku bangsa yang ditandai bahasa dan identitas budaya yang berbeda. Sementara itu, M.A. Jaspan berpendapat bahwa masyarakat Indonesia terdiri 366 suku bangsa berdasarkan kriteria bangsa, daerah, dan kebudayaan dan susunan masyarakatnya. Saya Aisyah Fika Ramadhani akan menjelaskan tentang 2 kelompok budaya. Keragaman budaya di Indonesia bukan sebagai pemisah, melainkan memperkaya kebudayaan bangsa. Hal-hal yang termasuk budaya bangsa adalah A. Bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan di setiap daerah yang mempunyai logat dan ciri khasnya masing-masing. B. Rumah adat. Setiap daerah memiliki rumah adat yang menjadi ciri dan kebanggaan wilayah dan suku itu sendiri. C. Pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. D. Senjata khas. Senjata khas dapat ditemukan hampir di berbagai daerah. E. Tarian daerah.
Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai tarian daerah atau tarian adatnya sendiri. F. Lagu daerah. Setiap daerah mempunyai lagu daerahnya sendiri. 3. Keragaman agama atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia juga sangat beragam. Ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap pemeluk agama tersebut memiliki hak yang sama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Saya Richard Dansa akan menjelaskan tentang 4 kelompok ras. Ras merupakan sekelompok manusia yang membentuk kelompok karena adanya kesamaan dalam ciri fisiknya seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk tubuh, dan sebagainya. Ras yang mendiami wilayah Indonesia ada 4, yaitu 1. Ras Negroid, mendiami pegunungan Merauke dan Papua. 2. Ras Wedda, ras ini mendiami daerah Sumatera bagian barat laut, yaitu pada masyarakat suku Kubu, suku Toala, dan Tokeca. 3. Ras Melanosoid, ras Melanosoid ini banyak ditemukan di pantai Papua dan pulau-pulau di dangkalan Sahol. 4. Ras Melayu atau Paleomongoloid, ras Melayu adalah penduduk yang masuk ke Indonesia paling akhir. Ras ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu Proto dan Melayu Deutero Melayu. Dalam pergaulan sosial masyarakat, perbedaan fisik antara kelompok yang satu dengan kelompok lain yang tidak ada prioritas. Yang kelima, keragaman golongan. Golongan dalam masyarakat Indonesia sangat beragam. Penggolongan masyarakat umumnya berdasarkan materi, ekonomi, sosial, dan politik. Ada juga yang berdasarkan ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, serta ilmu pengetahuannya. Contohnya, mata pencarian masyarakat Indonesia sangat beragam. Indonesia adalah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang terkena sinar matahari sepanjang tahun, sehingga di pedesaan banyak warga masyarakatnya menjadi petani dan peternak. Semua warga negara diberi hak yang sama karena untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Sekian video pembelajaran PKN dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.